Sejarah dan tujuan latar belakang VOC. VOC yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch East India Company adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. Dalam artikel ini, kita akan mengulas sejarah VOC. Awal mula VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga, menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. Dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut, salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda memetakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal di Samudra Hindia dan Pasifik. Pengaruh politik dan ekonomi. VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Perusahaan ini memiliki tentara pribadi, armada kapal, dan bahkan pemerintah wilayah tertentu di Asia Tenggara seperti Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Hal ini memberikan Belanda kontrol signifikan atas perdagangan di wilayah tersebut. Kehancuran VOC. Meskipun VOC memiliki kesuksesan besar dalam perdagangan dan eksplorasi, perusahaan ini akhirnya mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-18. VOC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Warisan VOC. Warisan VOC masih hidup dalam sejarah Belanda. Perusahaan ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem perbankan modern dalam model perusahaan terbatas yang masih digunakan saat ini. Selain VOC, itu penemuan dan pemetaan wilayah baru oleh VOC membantu membangun fondasi penjelajahan Eropa di seluruh dunia. Berikut latar belakang VOC. Pendirian VOC pada tahun 1602 merupakan respon terhadap situasi ekonomi geopolitik. Merupakan salah satu negara yang berperang untuk memerdekakan dan kemandirian politik serta ekonomi dari Spanyol yang kuasa. Perang 80 tahun 1568 sampai 1648 antara Belanda dan Spanyol telah menciptakan kekacauan di wilayah ini. Pada saat yang sama, Belanda juga terlibat dalam perdagangan internasional yang semakin berkembang, terutama perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Salah satu faktor pendorong pendirian VOC adalah perlunya mitigasi risiko dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada, komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa tetapi sulit diperoleh dan diangkut dari wilayah jauh di Asia Tenggara. VOC didirikan sebagai jawaban terhadap tantangan ini dan
untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Berikut tujuan berdirinya POC. Menguasai perdagangan rempah-rempah. Tujuan utama POC adalah mengamankan kontrol atas perdagangan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mencakup produksi, pengangkutan dan pemasaran rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada. 2. Mengamankan kepentingan Belanda. Selain perdagangan rempah-rempah, POC juga berfungsi sebagai alat politik dan militer untuk melindungi kepentingan Belanda di wilayah berikut. Perusahaan ini memiliki armada kapal dan tentara pribadi untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya. Dan 3. Mendukung penjelajahan dan eksplorasi. POC mendukung penjelajahan dan eksplorasi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan wilayah-wilayah di Samudra Hindia. Hal ini membantu Belanda memetakan dan mengklaim wilayah-wilayah baru. Selanjutnya, menghasilkan keuntungan ekonomi sebagai perusahaan dagang. Salah satu tujuan utama POC adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya dan pemerintah Belanda. POC berhasil menjadi salah satu perusahaan terkaya yang paling berpengaruh pada masanya. Sekian dari saya, Muhammad Jidan Maulana, kelas 11-9.